Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam berdakwah kepada kaum Madyan yang sangat sesat dan ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Syu'aib alaihi salam. Anak soleh dan soleha, mari kita saksikan video berikut ini. Kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madyan. Kaum Madyan dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madyan yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syu'aib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syu'aib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syu'aib begitu keras menyerukan agar kaum Madyan berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah SWT. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madyan pun menentang seruan Nabi Syu'aib. Dalam berdagang, kaum Madyan sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syu'aib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syu'aib ini semakin membuat marah kaum Madyan. Para pemuka kaum Madyan sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syu'aib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syu'aib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syu'aib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syu'aib akan diusir dari Madyan. Sikap kaum Madyan yang selalu menolak dakwah Nabi Syu'aib membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syu'aib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syu'aib pergi dari Madyan. Setelah itu, Allah mengguncang Madyan dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syu'aib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madyan, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madyan. Mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Syu'aib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madyan tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syu'aib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madyan. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syu'aib bersama pengikutnya kembali ke Madyan. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syu'aib kembali meneruskan dakwahnya. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Ia berkata,
Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan. Anak soleh dan soleha, barusan kita sudah menyaksikan kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihi salam. Salah satunya, Nabi Syu'aib alaihi salam mengajarkan kepada umatnya agar berperilaku jujur dalam perdagangan. Jujur di sekolah. 1. Tidak mencontek saat ujian. 2. Berani bertanya kepada guru bila belum paham. 3. Meminta izin kepada teman bila meminjam. 4. Berkata jujur apa adanya. 4. Berperilaku jujur. Hidupnya akan tenang, disukai banyak teman, akan dipercaya oleh orang lain, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan pintu surga. Kerugian tidak berlaku jujur, hidupnya tidak akan tenang, tidak dipercaya orang lain, tidak disukai teman, banyak berbuat dosa, dan mendekatkan pintu neraka. Dan soleha, marilah kita sama-sama menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang jujur. Anak soleh dan soleha, sebelum pelajaran diakhiri, Bu Guru mengasih tugas, tolong dikerjakan dengan rapih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.